Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja yang membahas tentang strategik intelijen, kontra terorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Anda suka catur? Nah, ini di depan saya kebetulan ada papan catur, teman-teman. Tadi sebelum bikin rekaman video ini kita sempat main 2 set lah sama Bondan dan teman-teman yang ada di sini. Nah, kita nggak akan bahas tentang Dewa Kipas atau Pak Dadang yang sedang viral banget, berhasil mengalahkan seorang pecatur dari Amerika Serikat yang punya nickname Gotham Chess ya, menang dalam waktu 10 menit dan 35 langkah. Dan sekarang lagi geger karena PB Percasi juga melihat ada semacam kejanggalan dalam langkah-langkah Dewa Kipas di aplikasi catur online chess.com itu ya. Ya, itu sudah banyak yang bahas, teman-teman. Bung Deddy Kobuse juga sudah membahasnya di video khususnya, bahkan Dewa Kipasnya dihadirkan itu. Pak Dadangnya dihadirkan dalam channel Bang Deddy dan juga rame, viral banget, ditonton jutaan orang. Nah, saya ingin bicara dalam konteks dunia ilmu pengetahuan intelijen. Teman-teman, sebenarnya catur ini, papan catur ini, banyak sekali hikmah yang bisa merepresentasikan karakteristik atau sifat dan sikap seorang analis intelijen ya. Jadi ibarat pemain catur, analis intelijen ini diharapkan mempunyai, pertama, berpikir cepat dan analitik ya. Jadi seorang pemain catur itu dia begitu lawannya bergerak, misalnya kuda bergerak, dia langsung berpikir cepat dan analitik, serta memprediksi kira-kira langkah lawan berikutnya apa. Jadi misalnya kalau langkah lawan seperti itu, saya akan bergerak kemana. Misalnya saya keluarkan menteri saya ke sini, apakah kuda itu akan mundur ataukah sebaliknya dia maju ke depan mengorbankan diri untuk skak, dengan asumsi kalau dia dimakan patih ya. Nah, ini menguntungkan atau merugikan, gitu kan? Jangan-jangan kalau tidak dimakan, raja bergeser, maka dia akan memakan benteng. Nah, jadi teman-teman, pemikiran atau analis intelijen itu senantiasa dihadapkan dalam situasi harus merespon kondisi secara cepat. Secara cepat, tetapi dia harus berpikir apa? Berbagai macam kemungkinan itu harus ditelaah. Atau kalau dalam metodologi intelijen disebut dengan what if skenario. What if, bagaimana jika ya. Jadi misalnya dalam satu kondisi ancaman keamanan misalnya, bagaimana jika langkah A yang diambil? Bagaimana jika langkah B yang diambil? Nah, apakah itu akan menimbulkan langkah lanjutan dari pihak lawan? Nah, inilah yang dipelajari dalam berbagai macam teknik dan metodologi analisa intelijen. Nah, jadi teman-teman, mirip-mirip dunia catur dengan dunia intelijen itu mirip-mirip. Yakni pertama, dia harus bisa memprediksikan tadi langkah lawan berikutnya apa ya. Dan sebelum Anda melangkah, Anda sudah punya what if skenario. Jadi, misalnya, saya sengaja mengorbankan pion ke depan. Asumsinya adalah pion ini akan dimakan oleh lawan, dan ketika dia memakan itu, maka saya akan menggerakkan kuda saya maju ke depan dengan asumsi 3 langkah kemudian saya sudah berpikir ke depan lagi, bisa masuk ke depan, masuk ke jantung, mempenetrasi lawan. Nah, jadi memang rata-rata nih ya, teman-teman saya di kampus dulu, rata-rata memang suka catur karena kemudian melatih kemampuan untuk berpikir cermat, analitik, dan prediktif. Senantiasa seorang analis itu prediktif.
Dia berpikir jauh ke depan, melampaui berbagai macam kemungkinan-kemungkinan. Jadi misalnya hari ini sedang ramai misalnya isu tentang isu tentang presiden 3 periode misalnya. Itu kan sudah dibantah tidak hanya oleh para staf di istana, baik itu KSP, kemudian Menteri Komunikasi Informasi, juru bicara presiden, dari tenaga ahli KSP, deputi KSP, sampai pada presiden sendiri, Presiden Joko Widodo sendiri membantah isu itu, membantah isu bahwa ada keinginan untuk menjadi presiden 3 periode, karena presiden patuh pada konstitusi, patuh pada undang-undang, bahwa presiden itu ya 2 periode. Tetapi teman-teman, sebagai seorang analis intelijen, kita harus berpikir panjang, jauh ke depan. Kenapa isu ini muncul? Siapa yang meniupkan? Apa dampaknya bagi integritas nasional? Apa dampaknya bagi persatuan nasional? Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, seperti seorang yang bermain catur. Dia tidak hanya melihat, oh kenapa ya menteri ini majunya segini gitu. Padahal jelas-jelas kalau maju segitu dia pasti dimakan. Oh, sorry jatuh. Jelas-jelas dia akan termakan. Tetapi mereka berpikir, oh jangan-jangan isu ini sengaja ditiupkan oleh orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini bersatu. Isu ini ditiupkan oleh orang-orang yang ingin membuat disintegrasi nasional. Nah, jadi teman-teman hati-hati juga membaca sebuah berita atau peristiwa atau news ya. Karena bisa saja di situ ada motif-motif negatif yang kita nggak tahu. Kita ikut-ikutan, tetapi sebenarnya ada intensi jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab menghembuskan isu supaya Indonesia kacau, terjadi disintegritas, satu sama lain saling curiga, dan akibatnya pembangunan terhambat. Seperti kata Bapak Presiden, kita sedang menghadapi pandemi corona, maka perlu persatuan nasional untuk menghadapi COVID yang belum habis-habis ini. Gitu ya teman-teman. Jadi walaupun judulnya adalah Catur dan Dunia Intelijen, tapi kita nggak akan membahas tentang strategi gambit atau strategi bermain catur. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dunia catur mirip dengan dunia analisa intelijen, serba cepat, dan taktikal, berpikir prediktif di masa depan. Saya berpesan agar kita semua terus menjaga kesehatan teman-teman. Buat sahabat-sahabat sekalian yang sudah divaksin, alhamdulillah. Buat yang belum, tetap tenang, jaga kesehatan, ikuti prosedur kesehatan, dan insya Allah nanti pada gilirannya semua akan mendapatkan vaksin, insya Allah. Matur nuwun sudah menyimak. Salam hangat, salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Salam intelijen.